Mumtaz itu adalah sempurna. Ya, pelan-pelan kita belajar bahasa Arab. Al-Lughatul Arabiyah, Lughatul Jannah. Apa artinya? Arab adalah bahasa surga. Siapa yang bercita-cita masuk surga? Semuanya. Nah, maka dari itu, mari kita memuliakan bahasa Arab. Lughatul Arabiyah, Lughatul Qur'an. Nah, jadi tidak akan ada ruginya apabila kita mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah bekal dunia dan akhirat. Baik anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini pembelajaran bahasa Arab kita nanti akan membahas tentang peribahasa Arab. Peribahasa Arab itu kita sebut dengan mahfudhot. Mahfudhot ya. Kalau bahasa Indonesia itu juga punya banyak peribahasa, bahasa Arab juga sama. Cuma kita sebut dengan istilah mahfudhot. Baik, sebelum masuk pada mahfudhot, apakah anak-anakku sudah pernah mendengar 1, 2, atau 3 yang termasuk dalam mahfudhot atau peribahasa Arab? Sudah pernah belum mendengar? Sudah ya? Contohnya apa? Contohnya apa? Mankhona hana. Artinya betul sekali. Mumtaz. Tadi apa? Mumtaz. Mumtaz sempurna. Barang siapa yang berkhianat maka dia akan hina. Nah, itu satu saja contoh. Yang lainnya banyak sekali ya. Banyak sekali tentang peribahasa Arab. Nah, nanti anak-anakku setelah tahu contoh satu seperti itu, kan artinya barang siapa berkhianat dia akan hina gitu ya. Kemudian anak-anakku semuanya memberikan filosofinya. Barang siapa berkhianat dia akan hina. Berarti maksudnya apa kan gitu kan? Kalau secara tekstual kan ya barang siapa berkhianat dia akan hina. Tapi secara kontekstual yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, mahfudhot ini atau peribahasa ini manfaatnya apa? Atau korelasinya apa? Berarti nanti setelah mengetahui mankhona hana, barang siapa berkhianat dia akan hina, maka anak-anakku memberikan penjelasan atau filosofinya. Oh, dalam kehidupan sehari-hari barang siapa yang tidak berbuat jujur ya kan, perkataannya itu adalah mencerminkan sesuatu yang tidak sesuai fakta, atau yang ia ucapkan dan ia lakukan berbeda, maka dia akan mankhona hana, dia akan dihina. Nah, nanti anak-anakku itu yang memberikan filosofinya ya. Nanti Bu Devi akan memberikan mahfudhotnya beserta makna secara tekstualnya. Nah, aku menjelaskan bagaimana secara kontekstual manfaat dalam pelaksanaan kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua, anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran kita dari peribahasa ini selain mengetahui bagaimana manfaat peribahasa ketika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu juga cara pengucapannya. Seperti tadi, kalau mankhona hana, gitu ya. Maka anak-anakku kalau dalam bahasa Arab ada panjang pendeknya ya, mankhona hana, gitu kan. Maka disesuaikan. Akan salah atau akan keliru apabila kita mengucapkan mankhona hana. Apa sih yang salah, yang mana? Siapa yang tahu kesalahannya ketika kita mengucapkan mankhona hana? Siapa yang bisa mengetahui bagaimana? Di huruf H itu ada alif ya, jadi panjang. Berarti bagaimana cara mengucapkannya? Mankhona hana. Oke, mankhona hana. Jadi ya panjang ya. Nanti kita akan belajar seperti itu. Panjang pendeknya apakah sudah benar, kemudian cara fasohahnya ya. Kita akan belajar seperti itu. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan kegiatan kita, pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan kemanfaatan bagi kita bersama. Allahumma amin. Ala hadhihi as-salihah al-fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Kemudian Bu Hobi ingin mengabsen dulu anak-anakku semuanya. Apakah hari ini hadir semua atau ada yang berhalangan hadir? Kalau perempuan berarti hadirah, kalau laki-laki berarti hadir, gitu ya. Andini hadirah. Anindita hadirah. Indarista hadirah. Nastiti hadirah. Nuristia hadirah. Kemudian Wafida hadirah. Herninda hadirah. Alifia hadirah. Ainan hadir. Farah, oke. Haninda, kemudian Tiara, kemudian Cinara, Istimrar, Jasmine. Iya, baik anak-anakku semuanya lengkap ya. Pembelajaran kita hari ini adalah dengan 15 siswa. 15 siswa. Baik, kita lanjutkan bagaimana tadi tentang peribahasa Arab. Nah, nantinya anak-anakku setelah mengetahui beberapa peribahasa Arab, kita akan berdiskusi. Nanti Bu Hebi kasihnya peribahasa Arab itu sekitar, kalau 15 itu kita jadikan 5 kelompok ya. Nanti satu kelompok bertiga ya. Oke, satu kelompok bertiga. Nanti 3 orang ini akan mendapatkan 5 peribahasa. Jadi kalau 5 kelompok, berarti 5 kali 5 ada berapa? Nah, akan ada 25 peribahasa yang kita pelajari. Apa khususnya yang dipelajari? Adalah talfidnya, cara mengucapkannya. Contoh kecil, tadi kalau di absen yang perempuan hadirah gitu kan, yang laki-laki hadir. Nah, pengucapannya itu sama persis begitu. Tidak bisa kita berucap hadir. Itu belum mencerminkan fasohah lughah Arabiyah atau kefasihan bahasa Arab. Lalu bagaimana Bu yang benar? Yang benar adalah hadirah. Hadir. Nah, gitu ya. Nah, sama nanti peribahasa Arab kita tekankan dengan fasohah kalamnya. Bagaimana cara melafadzkannya. Itu nanti akan mencerminkan bagaimana kemampuan kita dalam membaca Al-Qur'an. Nah, itu manfaatnya ya anak-anak semua ya. Fasohatul lughah Arabiyah atau fasohah kalam atau maharoh kalam, keahlian dalam berbicara bahasa Arab. Baik, nanti akan ada 25 mahfudhot yang kita pelajari bersama-sama cara mengucapkannya. Kemudian masing-masing kelompok nanti akan mendapat 5 saja ya. 5 saja. Kalau 5 itu hafal, alhamdulillah. Kalau tidak hafal, tidak masalah. Karena penekanannya adalah maharatul kalam. Maharatul kalam adalah kemampuan berbicaranya, fasohahnya. Jadi lihat, perhatikan tulisannya nanti yang tayang di di PowerPoint ya, di proyektor sana.
Nah, maka perhatikan tulisannya, kemudian cara mengucapkannya. Nanti akan Bu Febi kirimkan juga rekamannya ya, voice note-nya. Baik, sekarang anak-anakku semuanya perhatikan pada PowerPoint berikut. Menghafalkan peribahasa Arab berulang-ulang secara fasih dan benar ya. Contoh di voice note juga ada, nanti Bu Febi setelkan juga. Kemudian setelah itu nanti akan, kalau sudah lancar ini kita akan membuat kelompok belajar. Nanti sesuai dapat kelompok berapa, berarti 5 peribahasa itu yang fokus kalian pelajari fasolahnya ya. Kemudian masing-masing kelompok menulis ulang peribahasa Indonesia. Oh ya, berarti gini. Nanti ketika sudah dibagi kelompok, misalnya Andini dari kelompok 1, maka kelompok 1 yang ada 5 itu, Andini tuliskan di PowerPoint. PowerPoint-nya bisa pakai HP ya. Kalian pakai HP aja, nggak usah pakai laptop. Sekarang sudah sangat mudah ya, HP yang bisa dipakai untuk segala macam aktivitas. Jadi pakai saja HP-mu itu, buka PowerPoint, ketik nomor 1 artinya apa. Misalnya menjada-jada ya nomor 1 itu. Barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Filosofinya gimana? Nah, dijelaskan. Terus nomor 2 apa filosofinya? Jadi semuanya itu adalah bahasa Indo. Kalian tidak perlu menulis atau mengetik bahasa Arabnya ya. Nanti bahasa Arabnya itu untuk fasohannya saja. Cara melafalkannya saja. Nanti pembelajaran kita adalah itu sampai di situ untuk pertemuan pertama ya, 3 poin itu. Baik, kita mulai. Kalian dengar. Al-Mahmudot kelompok 1. Afatul ilmi nisyan. Bencana dari ilmu itu adalah lupa. Al-i'timadu 'ala nafsi asasun najah. Percaya pada diri sendiri adalah sumber kesuksesan. Sudah, 2 dulu. 2 dulu di sini ada kelompok 1. Afatul ilmi nisyan. Bisa mendengar dengan baik ya. Coba ya, qolidu ba'di. Qolidu artinya tirukan. Tirukan setelah udah gitu ya. Qolidu ba'di. Afatul ilmi nisyan. Afatul ilmi nisyan. Sekali lagi, afatul ilmi nisyan. Afatul ilmi nisyan. Oke. Yang artinya adalah apa? Bencana dari ilmu itu adalah lupa. Baik. Siapa yang bisa memberikan filosofi dari makhluk ini atau peribahasa ini? Siapa? Bencana ilmu itu adalah lupa. Siapa? Filosofinya adalah, coba. Maksudnya itu adalah kan kalau seumpama kita punya ilmu, kalau tidak diulang-ulang kan jadi lupa. Itu bisa jadi bencana buat diri kita. Betul, itu termasuk bencana. Jadi yang dimaksud dalam peribahasa ini, kalau kita itu sudah mempelajari suatu ilmu, tidak diamalkan, kemudian justru bahkan dilupakan, itu sama saja kita sedang kena bencana ilmu. Jadi bencananya tidak hanya sesuatu yang kita tahu ya, kerusakan amal, gempa, banjir, longsor, tapi ternyata bencana ilmu itu juga terjadi ketika kita tidak melaksanakan atau kita lupa dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Baik, 1 itu, kemudian seterusnya kita akan perbaris ya. Jadi yang kedua itu al-i'timadu 'ala nafsi asasun najah. Nanti dimulai dari yang paling kanan saja. Nah, sini saja. Nanti yang berikutnya konfona nana. Berarti ya sudah ada seterusnya gitu ya. Baik, didengarkan dulu voice note-nya. Bencana dari ilmu itu adalah lupa. Al-i'timadu 'ala nafsi asasun najah. Lebih ulangi, qolidu ba'di, kalian menirukan. Al-i'timadu 'ala nafsi asasun najah. Al-i'timadu 'ala nafsi asasun najah. Lagi,
Al-i'timadu 'alan nafsi asasun najah. Al-i'timadu 'alan nafsi asasun najah. Baik. Nah, sekarang tadi manhonahana sudah dibahas ya. Sekarang yang barisan sebelah kirinya langsung ke bawahnya at-ta'allum fi sighari kan-nafsi 'alal hajar. Kita dengarkan dulu puisinya. Percaya pada diri sendiri adalah sumber kesuksesan. Man khana hana. Barang siapa berkhianat, maka ia akan hina. At-ta'allum fi sighari kan-naqsi 'alal hajar. Nah, di sini ya. At-ta'allum fi sighari kan-naqsi 'alal hajari. Sebentar, boleh diulangi nanti kalian dengarkan ya. At-ta'allum fi sighari kan-naqsi 'alal hajari. Coba yuk. At-ta'allumu fi sighari kan-nafsi 'alal hajari. Jadi panjang pendeknya juga harus kita ikuti. Ini enggak ada yang panjang, semuanya pendek. Tapi ada tasdidnya. Kanaksi gitu kan. Kita nggak bisa sebut kanaksi sama. Tapi harus kanaksi. Begitu juga dalam baca Al-Qur'an ya, sama ya. Ketika ada tasdid maka kita harus menekan. Begitu kan? Baik. Sekarang kita langsung saja ke bawahnya. Ini sudah sering sekali terdengar ya. Pernah dengar enggak? Belajar waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Al-waqtu asmanu minal dhahab. Waktu itu lebih berharga dari emas. Kalian dengarkan dulu. Al-waqtu asmanu minal dhahab. Sebentar. Sekali lagi. Al-waqtu asmanu. Al-waqtu asmanu minal dhahab. Ayo coba diikuti. 1, 2, 3. Al-waqtu asmanu minal dhahab. Sekali lagi. Al-waqtu asmanu minal dhahab. Iya. Yang artinya apa? Waktu itu lebih berharga dari emas. Oke, waktu itu lebih berharga dari emas. Nanti kalian cari ya filosofinya apa di sini PowerPoint ya. Kemudian PowerPoint-nya diupload pada link Google Form. Nanti bisa dikirimkan link Google Form-nya. Dan itu akan menjadi akhir dari pembelajaran kita hari ini nanti pertemuan pertama. Nah, ini kita sudah mewakili saja. Yang kedua dan seterusnya nanti buka voice note-nya ya. Buka voice note-nya, nanti dicek atau didengarkan di voice note-nya lalu ditirukan, maka kelompok 1, 2, 3, 4, 5 semuanya nanti akan kita coba, kita tes sebelum diakhiri pelajaran, mencoba bagaimana apakah sudah benar dalam talqinnya atau dalam fasokahnya. Gitu ya, nah semuanya. Sekarang kita bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok 1 sampai 5, berarti berhitung dari sini ke sebelah kanan, gitu ya. Yuk. 1 itu bahasa Arabnya apa? Wahid. 2 itu Isnain. 3 itu Salasa. 4 Arba'ah. 5 Khamsah. Sekali lagi. 1 Wahid. 2 Isnain. 3 Salasa. Arba'ah. Khamsah. Mumtaz. Pintar-pintar bahasa Arab ya. Ya, yang lain. Wahid, Isnain, Salasa, Arba'ah, Khamsah. Wahid, Isnain, Salasa, Arba'ah. Khamsah. Isnain. Khamsah. Oke. Wahid itu posisinya di sana ya. Kanan ya. Dari kanan dulu. Wahid ambil meja ini depan dan belakang 3 meja. Isnain sebelah kirinya. Ambil sekian meja ini 3 meja. Salasa belakangnya Isnain. Ya. Arba'ah sebelah kanannya Salasa. Kemudian Khamsah nanti belakang sini ya. Khamsah belakang sini. Urut. Silakan bertemu dengan teman kelompok di sini.
nih. Kasih ya. Nomor 1 mana? Nomor 2 mana? 3, 4, 5. Sudah. Kelompoknya gue lihat yang salah siapa. Yang salah siapa nanti kita minta dia untuk praktek pasal duluan. Yuk. Kalau kau suka hari tepuk tangan. Oke. Kalau kau suka hari tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Sopan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Oh, berapa tadi? 2. Nanti akan menarik. Yuk, lanjut ya. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Oke, sudah. Baik, kita lanjut saja. Tadi interview 2 jam juga, enggak kelompok 2 disuruh pertama. Tenang. Sudah, sekarang kita lanjutkan. Bu Dewi sudah kirim ya ke WA group ini untuk voice note. Voice note-nya terus file PowerPoint-nya juga sudah. Kalian bisa buka di WA group. Temannya mungkin yang belum dapat bisa di WA dikasih tahu nomornya berapa, dikasih tahu. Yang izin, yang nggak buka izin. Lalu masing-masing kelompok tadi membuat tulisan di PowerPoint gitu ya. Baik, kita beri waktu durasi kalian kira-kira untuk 5 ini menulis di PowerPoint, makna secara tekstual dan filosofinya butuh waktu berapa menit? Indonesia lo ya, tidak berbahasa Arab lo ya. Indonesia saja, butuh waktu berapa menit? Berapa? 80 menit. Disambil tidur. Ya sudah, kita beri waktu sekitar paling lama 20 menit ya. Paling lama 20 menit, nanti Bu Hebi keliling ke kelompok kalian masing-masing. Apa yang menjadi kesulitan dalam melafadzkannya? Yang susah yang mana tanya saja ya. Tanya saja, yang susah yang mana tanya saja. Nanti Bu Hebi kasih tahu cara mudahnya untuk talfidz. Link uploadnya sudah ada ya? Sudah? Kemarin ada link Google Drive. Di dalam link Google Drive ada voice note, ya kan, betul? Kemudian di dalam voice note ada link upload tugas. Ketemu? Dicek dulu, masing-masing kelompok dicek dulu. Kalau nggak ketemu nanti kita tunjukkan. Nanti Dewi akan mengambil dari sana ya. Bagaimana? Apakah sudah masuk tugasnya? Nah, kiranya beberapa menit ini sudah cukup ya buat Bu Hebi cek dulu kelompok 1. Ada kesulitan? Apa? Cara melafadzkannya sudah dicoba? Sudah ya? Kelompok 2 ada kesulitan? Bagi tugas? Cara melafadzkannya sudah dicoba? Belum, tapi voice note-nya ready ya? Ya. Baik. 3 apa 4 ini? 4. Kelompok 3 ada masalah? Belum ya? Tidak, jangan cari-cari masalah. Cara melafadzkannya gimana? Sudah dicoba? Belum? Ya itu, dicoba ya. Nanti kalau ada yang susah
kasih tahu. Ya. Tak bantu. Kelompok 4, cara talfidnya sudah dicoba? Masih oke, di play. Nggak macet kan? Yang 5 yang paling terakhir itu bagaimana menjelaskannya? Kelompok 5 yang paling terakhir praduga itu adalah sedusta. Itu gimana? 5 ini ya? Iya. Oh iya, ini adalah tentang prasangka. Jadi praduga itu maksudnya sesuatu yang belum pasti. Jadi kalau kita cuma ngira-ngira, dengar-dengar dari orang, katanya. Nah, betul. Jadi baru katanya aja kita sudah berani mengklaim itu adalah betul, benar, dan terus kita sampaikan ke orang lain, disebar-sebarkan. Ini maksudnya dari praduga itu adalah dusta berita ya. Itu berarti kalau disampaikan gitu ya? Iya, kalau kita ngomong ke orang lain, padahal itu belum tentu benar, kita belum tahu kebenarannya, ini termasuk dalam peribahasa ini. Ya. Ya. Ini ya Bu, itu semuanya yang dikeluarkan itu semuanya, ini semuanya. Mana coba kelompok 4 misalnya. Ini tuh. Ini ya kelompok 4. Iya. Berarti 5 ini. Tapi kalau ekspor itu kayak peribahasa satu langsung satu aja. Ini kan termasuk 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1 ini yang ini, 5 yang terakhir. Ada lagi pertanyaan? Halo? Yang ini gimana Bu? Mencari ilmu itu lebih beda. Nah, jadi begini. Orang yang memiliki ilmu itu, dia akan dijaga oleh ilmunya. Beda ketika orang punya harta, orang itu yang harus menjaga hartanya. Makanya orang itu kalau udah punya ilmu, dia akan mulia. Karena ilmu yang menjaga dia, ya kan? Nah, itu yang seharusnya dalam kehidupan sehari-hari ya kita pahami itu dan kita rasakan itu manfaatnya itu. Iya. Ayo bertanya gratis. Silakan yang mau tanya. Nanya gratis. Ada yang mau nanya? Kelompok 1 sudah dapat berapa? 3 ya. Kelompok 2 dapat? 3 juga, baru 3. Kelompok 3 masih 2 ya, tetap semangat. Kelompok 4 dapat? Masih 2 juga. Kelompok 5 dapat berapa? Oke, berarti tinggal menulis di PowerPoint ya. Oke. Baik, anak-anakku bisa cek nanti di depan itu. Kalau memang sudah jadi PowerPoint-nya, di-upload ya di link-nya. Kemudian nanti akan muncul di sebelah sana. Kalian bisa melihat bahwa, oh tugas saya sudah masuk, sudah diterima Bu Hebi lewat sana, depan sana. Sekarang Bu Hebi tanya dulu nih, kelompok 1 sampai mana? Sudah selesai? Sudah nulis PowerPoint? Sudah, PowerPoint sudah di-upload? Proses ya? Untuk kelompok 2 gimana? Kurang 1, PowerPoint-nya belum? Proses. Untuk kelompok 3 sudah sampai mana prosesnya? Ini judulnya apa? PowerPoint-nya di kelompoknya. Nama aja. Iya. Dan kelompok berapa, namanya siapa? Proses PowerPoint berarti ya. Terus kelompok 4 tinggal bikin PowerPoint nyalin ya. Ya. Ini maksudnya gimana? Kunjungilah apa yang akan muncullah kedekatan. Ya. Jadi kalau kita sedang berjauhan misalnya ya, besok kalian kuliah merantau sama orang tua kan? Nah, ketika ada yang menjenguk atau kalian pulang atau ibu menjenguk ke tempatmu di kampusmu besok,
itu akan terjadi rasa kecintaan yang luar biasa atau rasa senang ya kan. Jadi kalau kamu besok suatu saat punya saudara jauh, adikmu, kakakmu sudah berkeluarga masing-masing kan berjauhan itu, maka jangan lupa bersilaturahmi. Karena apa? Dengan silaturahmi itulah akan muncul rasa kasih sayang. Itu manfaat peribahasa tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Kelompok 5 sudah sampai mana prosesnya? Tinggal menyalin, tinggal menulis. Oh iya. Setelah itu langsung upload ya? Iya. Menyalin apa? Dari makna tekstual peribahasa, kalau memang ada yang belum paham atau sekiranya masih ragu-ragu, ditanyakan saja supaya lebih yakin. Nanti kalau sudah upload semuanya, PowerPoint-nya, masing-masing kelompok mencoba untuk membaca atau melafadzkan ini ya. Ya, nanti bareng-bareng per kelompoknya masing-masing. Lima menit lagi anak-anakku akan kita akhiri proses diskusi ini ya. Iya, di-upload langsung di sana PowerPoint-nya. Tiga menit lagi, pas di 8.30 kita akhiri ya. Ya, untuk kelompok 1 sudah masuk ya tugasnya. Masih ada waktu 2 menit anak-anakku yang sudah masuk kelompok 1 dan 3. Masih ada waktu 1 menit sebelum kita akhiri diskusinya. Nah, ini sudah jam 8.30, berarti waktunya kita untuk fokus pada maharatul kalamnya, cara melafadzkannya ya. Cara melafadzkannya. Jadi untuk PowerPoint tadi tentang filosofi itu kita cukupkan. Anak-anakku bisa melanjutkan nanti setelah sesi fasohah ini kita laksanakan. Sekarang semuanya menghadap ke depan dulu, menghadap ke depan, sambil masing-masing per kelompok itu juga punya dokumentasi PowerPoint yang ada di depan itu ya, atau gini aja, Bu Hebi tampilkan untuk kelompok 1 dulu ya. Nanti bergantian, selanjutnya kelompok 2, 3, 4, dan 5. Sekarang untuk kelompok 1 yang ada teksnya di depan, kalian membaca bersama-sama yang kompak bertiga ini, mulai dari yang paling atas sampai yang terakhir. Ayo, Bu Febi hitung ya. 1, 2, 3. Mencari ilmu itu adalah lupa. Al-i'timadu 'alan nafsi asasun najah. Percaya pada diri sendiri adalah sumber kesuksesan. Man khana hana. Barang siapa berkhianat maka ia akan hina. At-ta'allum min sifuri kana qasi 'alal
tadi mungkin koreksinya yang ini aja. Afatul ilmin nisyan tasdid. Terus yang kedua, al-i'timadu alan nafsi asasun najah. Udah, itu aja ya. Bagus. Mumtaz. Sekarang kelompok 2. Belajar sesudah dewasa sana memikir di atas air. Al-hubbu a'ma, cinta itu buta. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki. Al-haya'u minal iman, malu berbuat jahat adalah sebagian dari iman. Al-jahilu saghirun wa in kana syaikhon, orang yang bodoh itu tetap juga sekalipun orang yang besar atau tua. Nah, Mumtaz, serangan kelompok 2. Masalahnya sudah betul. Astagfirullah hilal hamam artinya apa? Saya izin ke kamar mandi. Tafadholi, silakan. Baik, sekarang kita lanjut ya. Kelompok 3, sebentar teksnya sudah ditampilkan dulu. Baik, kelompok 3 sudah bisa dilihat layarnya. Sekarang Bu Febi hitung yang keras suaranya dan yang kompak. 1, 2, 3. Khairu jalisin fis zamanin kitabun. Sebaik teman di suatu waktu adalah buku. Khairul amuri awsatuha. Sebaik-baik urusan adalah yang tengah-tengah. Khairu malaka manafaka. Sebaik-baik hartamu adalah yang bermanfaat untukmu. Khairun nasi ahsanuhum khuluqan. Manusia, sebaik-baik manusia adalah yang terbaik dipekertinya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oh ya, berapa? 3 ya? Oh iya, maaf, kelompok 3. Untuk yang nomor 2, tadi khairul umuri ya, itu koreksinya, revisinya, diingat-ingat atau perlu ditulis silahkan ditulis. Jadi untuk yang nomor 2 itu khairul umuri ausa tuha, khairul umuri ausa, umuri, ya. Baik, kita lanjut kelompok 4, bersiap dulu, sudah ditampilkan di layar kelompok 4. Khairul ashabi masdara ala khairi. Sebaik-baik teman adalah yang menunjukkanmu pada kebaikan. La syarafakal ilmi. Tidak ada kemuliaan yang melebihi ilmu. La yu'akhir amalakal yawma ligodin. Janganlah tunda pekerjaan hari ini sampai besok. Zurib ban ban. Kunjungilah orang yang jauh darimu, akan muncullah kedekatan, kecintaan darinya. Asirru amanah. Menyimpan rahasia itu adalah suatu amanah. Ya, plus kelompok 4. Mumtaz. Sudah baik. Tidak ada revisi ya, sudah bagus. Sekarang bersiap terakhir untuk kelompok 5. Kelompok 5 suaranya yang keras dan yang kompak. 1, 2. As-su'alu nifsul ilmi. Bertanya adalah separuh dari ilmu. Al-yadul ulia khairum minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. As-sabru yu'inu ala kulli amali. Kesabaran dapat menolong setiap pekerjaan. Tolabul ilmi khairum minal tolabil mali. Mencari ilmu itu lebih baik daripada mencari harta. Ad-dhannu aqdabul hadis. Praduga itu adalah sedusta-dusta berita. Baik, terima kasih. Aplaus untuk kelompok 5. Ya, sudah. Kelompok 5 koreksiannya adalah misalnya nomor
ya. As-su'alu gitu kan. As-su'alu itu hamzah. Jadi tidak ain. Beda dengan as-su'al. Nah, beda ya. Maka bagaimana cara melafadzkannya? As-su'alu biasa hamzah. Iya. Alif atau hamzah. Jadi tidak ain. Jangan ada keluar suara-suara yang ain itu ya. Karena itu hamzah. As-su'alu nisful ilmi gitu ya, baru ilminya ain. Terus yang nomor 4, thalabul ilmi khairun min thalabil mali. Tadi minal gitu ya. Ya, jadi itu khairun min thalabil mali. Nah, di situ ya. Anak-anakku koreksinya untuk kelompok 5. Baik. Nah, ini sekiranya sudah untuk pertemuan pertama. Insya Allah sudah bagus semua cara melafadzkannya. Besok untuk pertemuan kedua hari Selasa ya, besok ya. Jamnya sama, kita mulai 7:30 seperti ini. Lalu apa yang harus dilakukan Mbak hari Selasa? Anak-anakku presentasi atau demonstrasi kuis. Jadi ketika kelompok 1 maju membawa 5 tadi. Nah, kelompok 1 akan melempar 3 saja. 3 peribahasa Indonesianya. Misalnya barang siapa bersungguh-sungguh maka mendapat hadiah atau maka ia akan berhasil, misalnya gitu ya. Maka kelompok 2 sampai 5 ini yang siap untuk menerjemahkan ke peribahasa Arab harus angkat tangan, gitu ya. Maka yang angkat tangan itulah yang benar menjawab. Oke? Nanti kalau dia jawabannya benar maka akan mendapat reward ya, mendapat poin, akan mendapat nilai. Nanti nilai yang terbanyak akan mendapat nilai yang pas, akan mendapat reward. Nah, di situ. Jadi kuisnya adalah menerjemahkan. Lalu fokusnya apa? Yang maju di depan itu, yang presentasi, fokusnya adalah mendengarkan temannya ketika menjawab itu fasorahnya ada yang keliru atau sudah benar. Kalau sudah benar bilang benar, kalau keliru silahkan bilang keliru. Nanti akan kita koreksi, akan kita revisi. Di situ ya, teknis detailnya akan kita bahas di pertemuan kedua. Teknis detail tentang kuisnya. Apakah ada pertanyaan sebelum diakhiri? Ada? Tidak ada. Kira-kira mau tanya. Baik, silakan anak-anak semua kembali ke posisi duduknya masing-masing. Di awal dan terakhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.